Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang asuransi pengangkutan. Nah, sebelum kita pergi ke materinya, perkenalkan dulu, nama saya Hardeta Putriana, MPM 2017 14501 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, MPM 2017 1450 1192. Kami dari kelompok 11 menjelaskan tentang asuransi pengangkutan. Tolong disimak ya teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang definisi asuransi atau pertanggungan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 tentang asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya ada kontrak asuransi menurut Isfi Haryani. Yang pertama ada polis asuransi. Polis asuransi adalah kontrak perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Jadi, polis asuransi itu ada dua. Yang pertama itu bersifat tertutup, yang kedua bersifat terbuka. Bersifat tertutup ini diterbitkan untuk mengcover satu kali pengangkutan. Nah, kalau yang bersifat terbuka ini diterbitkan itu dalam satu polis untuk beberapa kali pengangkutan. Gitu. Terus selanjutnya ada sertifikat asuransi. Sertifikat asuransi adalah surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk open policy. Terus ada lagi surat penutupan. Surat penutupan atau cover note adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi yang menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah ditutup sementara menunggu keluarnya sertifikat asuransi atau polis asuransi. Selanjutnya ada prinsip dasar pertanggungan asuransi. Yang pertama ada prinsip itikat baik. Pihak tertanggung harus memberikan informasi yang jujur terkait objek yang dipertanggungkan. Sedangkan pihak penanggung harus memiliki komitmen untuk membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Nah, yang kedua ada prinsip kepentingan pihak tertanggung. Pihak tertanggung setuju menandatangani polis asuransi karena memiliki kepentingan untuk menyelamatkan barangnya. Nah, selanjutnya ada prinsip ganti rugi. Jika terjadi musibah, maka perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai kesepakatan yang ditandatangani polis asuransi. Nah, di sini ada macam-macam risiko kerugian. Yang pertama itu ada risiko kerugian yang secara umum ditanggung perusahaan asuransi. Contohnya kayak bencana alam, perbuatan manusia. Bencana alam itu seperti angin, badai, tenggelam, tabrakan. Terus kalau perbuatan manusia itu kayak awak kapalnya, kayak pencurian, gitu-gitu. Terus selanjutnya ada risiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus. Ada kerugian akibat peperangan, kerugian akibat pemogokan, kerugian akibat sifat muatan sendiri, kerugian karena pencurian di darat. Nah, terus ada resiko kerugian yang menjadi tanggung jawab pemilik barang. Di situ ada kerusakan akibat ulah hama penggerak. Kayak contohnya itu kayak tikus, kutu gitu. Terus yang kedua ada kerusakan akibat perubahan harga di pelabuhan tujuan. Terus yang ketiga ada kerugian karena kelalaian atau karena itikat buruk pemilik barang. Nah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis kerugian yang diderita oleh kapal dan muatan. Yang pertama itu ada total loss. Total loss itu adalah kerugian yang diderita jika barang dan muatan itu kehilangan manfaat sama sekali. Jadi barangnya itu hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Total loss sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama actual total loss dan yang kedua particular total loss.
Di actual total loss itu artinya barang tersebut telah rusak secara fisik. Nah, yang kedua ada partial loss. Di partial loss itu artinya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan nilainya lebih kecil dari nilai barang tersebut. Nah, di partial loss sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama general average dan yang kedua ada particular average. Di general average itu artinya kerusakan yang ditimbulkan sengaja dilakukan karena untuk keselamatan pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti ini. Kapal di lautan yang terkena gelombang besar, untuk mencegah tenggelamnya kapal tersebut, nakoda memerintahkan untuk membuang sebagian muatan agar meringankan lambung kapal, seperti itu. Nah, yang kedua ada particular average. Di particular average itu artinya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan itu secara khusus diderita kapal maupun muatan karena kecelakaan yang dijamin dalam polis. Nah, jadi di particular average itu hanya satu pihak yang menerima kerugian atau menderita kerugian. Nah, di particular average sendiri itu dibagi menjadi dua juga, teman-teman. Yang pertama ada ditanggung atau penyelesaiannya itu dilihat dari kerugiannya, dan yang kedua dari kerusakannya. Nah, yang dari kekurangannya itu misalnya penyelesaian itu dilakukan berdasarkan harga pertanggungan dari barang yang kurang. Nah, kalau misalnya kerusakan itu penyelesaiannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama entah itu barangnya dibenerin, jadi yang kedua itu barang yang rusak itu dikembalikan ke posisi semula atau diganti, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi premi asuransi. Faktor yang mempengaruhi premi asuransi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nilai pertanggungan dan yang kedua itu ada syarat pertanggungan. Untuk nilai pertanggungan sendiri yang biasa digunakan oleh asuransi pengangkutan laut itu ada 3. Yang pertama 100-110% dikali dengan nilai FOB freight on board. Yang kedua ada 100-110% dikali dengan CNF yaitu cost and freight. Yang ketiga ada 100-110% dikali dengan CIF atau cost, insurance, and freight. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu syarat pertanggungan. Syarat pertanggungan itu adalah semua yang berhubungan dengan resiko yang dipertanggungkan. Jadi semakin tinggi resiko yang di barang yang dipertanggungkan, maka semakin tinggi juga premi asuransinya gitu. Nah, untuk jenis pertanggungan asuransi dalam pengangkutan laut itu dibagi menjadi berikut. Yang pertama itu ada free of particular average atau FPA, yaitu perusahaan asuransi bebas dari tuntutan pembayaran atas kerugian tertentu dan hanya menanggung kerugian karena total loss dan kerugian umum, serta tidak wajib membayar ganti rugi terhadap kerugian khusus gitu. Nah, yang kedua ada with average. With average itu artinya perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi terhadap sebagian kerusakan dan kerugian yang terjadi selama pelayaran. Nah, yang ketiga ada all risk, yaitu perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerugian kecil apapun. Nah, premi asuransi yang dibayarkan dalam all risk adalah yang paling mahal, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada total loss only. Perusahaan asuransi hanya menanggung kerugian jika barang tersebut rusak total atau hilang total. Selanjutnya yang terakhir ada franchise clause. Nah, pihak tertanggung atau pemilik barang itu tidak akan mendapat ganti rugi untuk kerugian-kerugian
kecil sampai jumlah tertentu yang dapat dikurangi. Nah, itu disebut franchise karena mendapatkan ganti rugi harus dicapai angka kerugian minimum. Selanjutnya ada penutupan asuransi pengangkutan laut. Yang pertama, barang-barang yang diangkut sebagai objek pertanggungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap barang yang akan diangkut adalah yang pertama, jenis barang atau type of cargo. Dari jenis barang sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, general cargo atau barang-barang yang umum. Yang kedua ada bulk cargo, yaitu barang-barang yang curah. Contohnya itu jenis barang yang umumnya dimuatkan dalam bentuk curah seperti batu bara, pasir, semen, pupuk, dan lain-lain. Nah, untuk special cargo yaitu barang-barang khusus, yaitu jenis barang yang secara khusus, misalnya barang-barang pecah belah, keramik, elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dangerous cargo. Nah, ini itu artinya jenis barang-barang yang sangat berbahaya gitu. Dalam hal penanganan barang-barang ini haruslah sangat diperhatikan. Pada umumnya packing tersebut diberikan label-label khusus agar mudah diketahui orang. Contohnya itu seperti bahan kimia, bensin, thinner, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain jenis barang atau type of cargo, faktor yang mempengaruhinya itu ada karakteristik barang. Karakteristik barang itu adalah apabila kargo tersebut berbentuk padat atau cair atau gas kayak gitu. Nah, yang ketiga ada metode pembungkusan barang atau method of packing. Di dalam setiap pengiriman barang, maka tentu packing itu sebagai hal yang sangat menentukan keadaan suatu barang. Jadi harus layak dan pantas untuk menjaga barang tersebut agar tetap utuh ya teman-teman gitu. Contohnya itu seperti entah itu menggunakan box, karung goni, atau tempat-tempat lainnya. Selanjutnya itu adalah cara pemuatan barang. Cara pemuatan barang itu misalnya dia itu dimuat di atas dek atau di bawah geladak atau under deck. Itu. Nah, yang terakhir ada sum insured. Sum insured itu dibagi menjadi 2, yaitu accumulation of risk. Nah, untuk mengetahui seberapa besar akumulasi resiko yang telah ada dan yang mungkin dipikul oleh perusahaan asuransi di atas kapal tersebut apabila risiko tersebut terjadi. Itu. Yang kedua ada maksimum liability, atau untuk mengetahui berapa besar maksimum tanggung jawab liability yang dimiliki dalam pengiriman tersebut. Untuk yang kedua yaitu kapal yang mengangkut sebagai alat transportasi. Yang pertama itu ada konstruksi kapal, tahun pembuatan, dan GRT kapal. Untuk konstruksi kapal itu biasanya terdapat beberapa jenis. Yang pertama besi baja, fiberglass, reinforcement atau kayu. Nah, untuk tahun pembuatan kapal itu sangat berpengaruh ya, karena semakin tua usia kapal semakin tidak ekonomis lagi digunakan. Itu. Nah, biasanya atau pada umumnya itu dalam asuransi pengangkutan maksimum itu 15 tahun. Boleh lebih dari 15 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 25 tahun apabila kapal tersebut liner vessel. Sedangkan untuk kapal berkonstruksi kayu, maksimum itu hanya 15 tahun. Selanjutnya itu ada GRT kapal atau Gross Register Ton. Secara otomatis, kapal-kapal yang mempunyai GRT lebih besar akan lebih stabil dan mempunyai daya stabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kapal yang mempunyai GRT kecil. Itu. Nah, yang kedua itu ada manajemen, yaitu manajemen pengelola itu sangat berpengaruh ya untuk pengangkutan muatan atau transportasi. Terus selanjutnya itu ada operation system.
Di operation system itu terbagi menjadi 3. Yang pertama linear vessel. Linear vessel itu kapal-kapal yang mempunyai rute pelayaran yang tetap dan diumumkan pada media massa. Nah, yang kedua itu ada tramper vessel. Kapal-kapal yang tidak mempunyai rute pelayaran yang tetap dan tidak diumumkan di media massa. Yang terakhir ada industrial. Industrial itu kapal-kapal yang dimiliki dan hanya dipergunakan khusus untuk mengangkut barang-barang milik bertanggung saja. Dan yang selanjutnya ada port facilities atau fasilitas pelabuhan. Dan yang terakhir ada freight forwarder atau reputation and right of subrogation. Nah, untuk selanjutnya itu ada prosedur claim. Untuk prosedur claim itu yang pertama ada kewajiban tertanggung. Di kewajiban tertanggung sendiri itu ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama itu tertanggung wajib memberitahukan secara segera kepada penanggung. Jadi setelah terjadi kerusakan atau kerugian, maka si tertanggung itu harus segera melaporkan kepada si penanggung. Atau pemilik barang itu harus segera memberitahukan kepada asuransi bahwa barang dia itu ada kerusakan. Selanjutnya itu tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan, mencegah, atau memperkecil kerugian. Jadi sebelum kita mengklaim kerugian, tentu kita itu harus memperkecil kemungkinan barang tersebut itu makin rusak gitu. Intinya kita harus nyelamatin barang tersebut dulu, ada upayanya, ada usahanya. Dan yang ketiga itu ada menjamin bahwa semua hak terhadap perusahaan, pelayaran, atau pihak ketiga lainnya telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk kewajiban tertanggung. Nah, selanjutnya itu ada dokumen pendukung klaim. Jadi setelah kita menjalankan kewajibannya, itu kita ada menyerahkan dokumen pendukung. Kira-kira dokumen pendukungnya itu apa aja sih? Ya, dokumen pendukung dari klaim asuransi itu yang pertama ada invoice atau dokumen yang berisikan jumlah, jenis barang, dan harga barang atas objek yang dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua ada packing list. Packing list itu adalah dokumen yang menerangkan rincian barang per kali. Yang ketiga ada certificate of packing. Nah, persyaratan pembungkus yang baik atau layak dari suatu barang sudah ditentukan standarnya. Maka tujuan dari certificate of packing itu adalah melindungi keselamatan barang dalam proses pengangkutan yang biasa disebut seaworthy packing. Seperti itu. Yang keempat ada bill of lading atau BOL. Untuk mengetahui apakah suatu barang tersebut dimuat dengan baik dalam kapal, hal ini dapat diketahui dari bill of lading. Seperti itu. Nah, fungsi dari BOL itu adalah sebagai bukti penerimaan barang di atas kapal atau receive cargo on board, bukti kontrak pengangkutan atau kontrak of freight, dapat digunakan sebagai claim recovery dari perusahaan pelayaran. Selanjutnya ada Certificate of Origin. Certificate of Origin itu adalah suatu dokumen yang menerangkan negara asal barang yang bersangkutan. Dan selanjutnya itu ada bukti kekurangan. Bukti kekurangannya ini tuh menyangkut dalam pengangkutan laut. Biasanya disebut istilah Notice of Shortage atau NOS, atau Certificate of Non-Delivery atau COND, atau Accept Bewitch atau EB. Contohnya itu dalam BL dikatakan bahwa barang yang dikirim 100 koli, terus sewaktu-waktu diserahkannya itu hanya 85 koli, sehingga ada kekurangan 15 koli, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bukti kerusakan. Bukti kerusakan ini adalah suatu pernyataan dari perusahaan pengangkutan laut yang menerangkan bahwa barang yang diserahkan mengalami kerusakan. Selanjutnya ada laporan survei oleh
Marine Independent Surveyor atau MIS adalah surat pembuktian atas kekurangan atau kerusakan atas barang-barang yang dipertanggungkan. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh Marine Independent Surveyor seperti Lloyd's Agent Marine Cargo Inspection atau MCI atau International Marine Recoveries atau IMR. Selanjutnya ada laporan kebenaran pemeriksaan atau LPK. Lalu ada General Average Declaration. Selanjutnya ada pemberitahuan tabrakan kapal. Adalah surat pemberitahuan adanya tabrakan kapal dari perusahaan pelayaran yang mengangkut barang tersebut dalam hal terjadinya kasus tabrakan kapal. Selanjutnya yang terakhir ada original police. Adalah suatu bukti tertulis adanya pertanggungan atas pengangkutan barang-barang yang mengalami kerugian atau kerusakan atau kehilangan tersebut. Nah, itu dia presentasi dari kami mengenai asuransi pengangkutan laut. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat! Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.